Sebuah pesawat Airbus mengalami gangguan teknis saat mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Sabtu siang. Pengelola Bandara Ngurah Rai menjelaskan bahwa pesawat Airbus dari BNT Sumbawa Barat mengalami kendala teknis saat melakukan pendaratan. 7 orang penumpang telah dievakuasi dan tidak mengalami cedera serius. Akibat kendala tersebut, pesawat sempat berada di runway selama 2 jam. Untuk alasan keselamatan dan keamanan operasional penerbangan, runway tidak dapat digunakan untuk lepas landas. Akibat peristiwa ini terdapat 10 penerbangan keberangkatan terdampak penundaan, yakni 5 penerbangan domestik dan 5 internasional. 21 penerbangan kedatangan yang terdampak terdiri dari 9 penerbangan domestik dan 12 internasional. Bahwa pesawat Airbus mengalami kendala teknis pada saat landing di Bandara I Gusti Ngurah Rai pada pukul 09.26 WITA local time. Nah, di mana pesawat Airbus ini dari Sumbawa ini mengangkut 7 penumpang, sudah kita evakuasi dan tidak mengalami cedera. Nah, namun demikian karena pesawat masih posisi dalam runway, sehingga kita melakukan penutupan runway untuk bisa kita mengevakuasi pesawat kembali ke apron dan juga memastikan kembali pada saat evakuasi ini memastikan kembali tidak ada objek asing di runway, sehingga kita benar-benar memastikan kembali keselamatan dan keamanan. Terdapat 3 penerbangan kedatangan yang kembali ke bandara asal, yakni Bandara Lombok, Jakarta, dan Singapura. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Polisi menggagalkan penyeludupan senjata dan amunisi ke kelompok kriminal bersenjata di Puncak Jaya, Papua. Memasuki hari kelima, banjir masih merendam Desa Karangligar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi bencana alam banjir di Sukabumi, Jawa Barat. Pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Aya Nupus, inilah Sindo Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Polisi menggagalkan penyelundupan senjata dan amunisi ke kelompok kriminal bersenjata di Puncak Jaya, Papua. Selain menangkap 3 tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti meliputi senjata dan amunisi serta uang ratusan juta rupiah. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 bersama Polda Papua menggagalkan penyelundupan senjata api dan amunisi yang diduga akan disalurkan kepada kelompok kriminal bersenjata di Puncak Jaya yang dipimpin Leri Mayu Telengget. Operasi hasil pemantauan yang dilakukan sejak 1 hingga 7 Maret 2025 ini mengungkap pergerakan senjata dari Jayapura menuju Puncak Jaya. Berdasarkan informasi intelijen, senjata ini akan diserahkan tersangka utama Yuni Enumbi yang akhirnya berhasil ditangkap dalam operasi ini. Selain menangkap Yuni Enumbi di kilometer 76 Kabupaten Kerom, polisi juga menangkap 2 tersangka lainnya, yaitu Yudi Kalalo dan Matius Poyakwa. Berdasarkan keterangan tersangka Yuni Enumbi, senjata ini dibeli dengan harga 1,3 miliar rupiah dari luar Papua dan akan diserahkan kepada KKB di Puncak Jaya.
Sementara sopir dan helper yang diamankan mengaku tidak mengetahui isi muatan yang mereka bawa. Dari hasil operasi, polisi menyita sejumlah barang bukti meliputi senjata dan amunisi, tempat penyimpanan senjata, beberapa tas termasuk tas senapan angin dan tas lempang berisi identitas diri serta kartu ATM, dan uang tunai hampir 370 juta rupiah. Dengan keberhasilan operasi ini diharapkan upaya kelompok bersenjata dalam memperoleh persenjataan ilegal dapat ditekan sehingga stabilitas keamanan di Papua semakin terjaga. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Memasuki hari kelima, banjir masih merendam Desa Karangligar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pemerintah Kabupaten Karawang pun menyiapkan lahan sekitar 5 hektar untuk membangun kolam penampungan air dalam upaya penanganan banjir. Banjir yang menerjang Desa Karangligar, Karawang, Jawa Barat sejak 5 hari lalu kini mulai berangsur surut. Meski demikian, saat ini ketinggian air masih mencapai 1 meter lebih. Sejumlah warga pun sudah kembali ke rumahnya masing-masing untuk membersihkan rumahnya dari endapan lumpur. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Karawang telah melakukan koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, Jawa Barat dalam upaya penanganan banjir di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat. Nantinya lahan seluas 5 hektar akan dibangun pada tahun ini sebagai kolam penampungan air. Nah, kemarin pasca banjir di Kabupaten Karawang, Pak Menteri hari Rabu kemarin datang ke Karawang, beliau meninjau dan beliau menyampaikan bahwa pekerjaan tentunya yang di Desa Karangligar, nah itu kan selalu menjadikan banjir tahunan. Nah ini insya Allah akan dikerjakan langsung oleh BBWS. Bahkan kemarin saya langsung kedatangan Pak Dian selaku Kepala BBWS, dan insya Allah tahun sekarang akan dikerjakan. Diketahui banjir yang terjadi di Desa Karangligar ini diakibatkan oleh luapan Sungai Cipeet. Jika tinggi permukaan air Cipeet dan Citarum tinggi, maka air akan meluap ke permukiman warga. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, banjir luapan Sungai Citarum merendam 3 kecamatan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Banjir yang mencapai 1 meter ini membuat aktivitas warga terganggu karena arus jalan kaki menerobos air atau menggunakan perahu. Salah satu lokasi banjir terparah akibat luapan Sungai Citarum terjadi di Kampung Bojong Asih, Desa Dayakolot, Kabupaten Bandung. Ketinggian air di lokasi ini mencapai 60 cm hingga 1 meter. Akibatnya, aktivitas warga terganggu. Untuk bisa keluar masuk perkampungan, warga terpaksa menerobos air ataupun menggunakan perahu kayu. Hal ini terpaksa dilakukan karena sebagian besar warga merupakan buruh pabrik di kawasan industri Dayakolot. Warga berharap ada solusi dari pemerintah, baik daerah maupun pusat, untuk bisa menyelesaikan permasalahan banjir musiman ini. Warga juga mengaku lelah harus berjibaku dengan banjir setiap musim hujan tiba. Ini sering Pak ini? Ya sering doi. Kere meren aja 2 minggu meren itu. Oh baru 2 minggu kemarin ya? Ya. Karena banjir lagi. Ada yang mengungsi nggak Pak? Ada yang mengungsi? Enggak ada. Nggak ada ya? Yang bertahan di rumah ya? Ya. Ada yang kakaknya ditaikin dikit gitu. Udah dari awal Ramadan juga udah mulai ada banjir sih. Ini mulai tinggi lagi kapan? Baru hari ini. Kemarin terakhir tuh 3 hari yang lalu. Nah, ini naik lagi kemarin malam nih? Baru kemarin malam. Ini ketinggian sekarang berapa ya? Kira-kira kalau untuk di depan sih 60 cm lah. Tapi kalau di belakang bisa mencapai 2 meter lebih. Oh 2 meteran? Iya. Selain di Kecamatan Dayakolot, banjir luapan Sungai Citarum juga melanda Kecamatan Bale Endah. Pemerintah juga berupaya dengan berbagai hal, salah satunya pengerukan aliran sungai hingga pembuatan danau atau embung di dekat permukiman warga. Namun hingga kini solusi ini belum berhasil.
Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Iwan Pangestu, iNews melaporkan. Setelah 3 hari dilakukan pencarian, salah satu korban tanah longsor di Sukabumi, Jawa Barat akhirnya ditemukan. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia tertimbun material longsor. Salah satu korban tanah longsor di Kampung Cijangkar, Desa Kertajaya, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi ditemukan oleh petugas Polsek Simpenan dan warga di sekitar area longsoran. Korban yang bernama Yayar ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, tertimbun material longsor. Jasad wanita berusia 50 tahun ini selanjutnya dibawa ke rumahnya yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian untuk dimandikan dan dimakamkan. Sementara salah satu korban lainnya yang berusia 9 tahun masih dalam pencarian. Proses pencarian korban dilakukan dengan peralatan seadanya karena sulitnya akses menuju ke lokasi kejadian yang terputus akibat longsor. Selain menimbulkan korban jiwa, tanah longsor juga menggerus 4 rumah milik warga. Kebetulan rumah-rumah ini kan berdekatan, ya, jadi mungkin disapu oleh longsoran tebing yang ada di sana, kemudian menyapu rumah sehingga terbawalah puing-puing rumah tersebut. Berikut juga dengan korban yang 2 orang yang belum kita temukan. Saat ini jumlah korban tewas yang sudah ditemukan akibat banjir dan tanah longsor yang terjadi pada Kamis lalu berjumlah 4 orang. Sementara 4 korban lainnya masih dalam pencarian. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, tim SAR menemukan jasad ibu dan anak yang hilang terseret arus banjir di Sukabumi, Jawa Barat. Kedua jasad korban ditemukan tertimbun puing-puing bangunan dalam kondisi berpelukan. Setelah hampir 24 jam pencarian, tim SAR menemukan 2 korban banjir di Kecamatan Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat, Jumat siang. Kedua korban merupakan ibu dan anak perempuannya yang berusia 3 tahun. Korban ditemukan meninggal dunia tertimbun puing-puing bangunan dalam kondisi berpelukan. Sebelumnya kedua korban berada di dalam rumah saat air semakin tinggi dan deras hingga terseret banjir. Kalau untuk kesulitannya seperti yang kita lihat di belakang banyak sekali sampah, tumpukan sampah dan memang diketemukan karena terkubur di dalam sampah tersebut. Mungkin bisa sedikit dijelaskan kronologi terkuburnya itu seperti apa, saat apa? Menurut informasi dari saksi bahwa si ibu dan anak ini pada saat airnya mulai sudah tinggi dengan arus yang sangat deras, itu ibu dan anak masih di dalam rumah. Banjir dan longsor menerjang wilayah selatan Kabupaten Sukabumi Kamis malam. Banjir setinggi hingga 2 meter merendam ratusan rumah warga. Banjir terjadi akibat luapan Sungai Cibojong usai diguyur hujan lebat. 3 orang meninggal dunia, sementara kini tim SAR masih mencari 5 korban hilang lainnya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ya, hujan deras yang mengguyur kawasan Sukabumi, Jawa Barat tidak hanya mengakibatkan banjir dan longsor, namun juga membuat jembatan Cidada Pambles di sedalam 5 meter pemirsa, dan akibatnya arus lalu lintas menuju Pelabuhan Ratu terputus, tidak bisa dilalui kendaraan dari 2 arah. Jembatan Cidadap yang berada di Kampung Bojongkopo, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi ini ambles sedalam 5 meter usai diterjang banjir luapan Sungai Cidadap pada Kamis lalu. Jembatan sepanjang 50 meter dengan lebar 8 meter ini terputus sehingga tidak bisa dilintasi kendaraan roda 4 maupun roda 2. Padahal jembatan tersebut merupakan akses satu-satunya warga untuk beraktivitas perekonomian dan pendidikan. Karena tidak ada jalan alternatif yang lebih dekat, para pengendara sepeda motor yang hendak menyeberang terpaksa diangkat oleh anggota TNI, Polri, dan warga sekitar. Akibat dari terputusnya jalur di jembatan ini, jembatan Cidadap,
rekayasa yang kita laksanakan yaitu kendaraan yang mengarah dari Kiara 2 mau menuju ke Sukabumi, ya kita arahkan menuju Nyalindung lewat Barat dan Cisaat. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi bencana alam banjir di Sukabumi, Jawa Barat. Pemerintah pun akan memberikan bantuan bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat banjir. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka didampingi oleh Kepala BNPB dan Wakil Menteri PUPR meninjau lokasi terdampak bencana alam banjir di Kampung Gumelar, Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Dalam kunjungan kali ini, Wapres Gibran belusukan ke gang-gang kecil untuk meninjau lokasi rumah warga yang rusak akibat diterjang banjir luapan Sungai Cipalabuan Kamis malam. Selain meninjau permukiman warga yang terdampak banjir, Wapres Gibran juga meninjau jembatan Cidadak di Kampung Bojongkopo, Kecamatan Simpenan yang amblas dalam 5 meter akibat luapan Sungai Cidadak. Sementara itu, ratusan rumah warga yang rusak akibat diterjang banjir akan mendapatkan ganti rugi dari BNPB. Pada saat tanggap darurat ini pembersihan material-material rumah-rumah yang kotor ini dibantu ya oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat lewat BNPB, TNI Polri oleh Kodim ya, dan Polri ini sebentar lagi juga akan melaksanakan bantuan kepada masyarakat membersihkan rumah-rumahnya yang jadi rumah yang rusak ringan itu mendapat bantuan 15 juta, yang rusak sedang 30 juta. Hingga saat ini jumlah rumah yang rusak akibat terendam banjir sebanyak 155 rumah yang dihuni 156 kepala keluarga. Sementara itu korban tewas berjumlah 3 orang dan 5 orang lainnya masih hilang. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Ainus melaporkan. Ya pemirsa, pasca banjir yang merendam hingga 4 meter di Komplek Perumahan Villa Nusa Indah 2 Bojongkulur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menyisakan endapan lumpur hingga setebal 50 cm. Selain lumpur, tumpukan sampah juga masih memenuhi komplek perumahan. Banjir yang menerjang perumahan Villa Nusa Indah 2 Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mulai berangsur surut. Namun permasalahan baru muncul lantaran banjir membawa endapan lumpur dan sampah setinggi 50 cm. Sejumlah warga mulai membersihkan rumah dari endapan lumpur dan sampah akibat banjir setinggi 4 meter lebih. Banjir kali ini bahkan lebih parah dibanding tahun 2020 lalu. Ya bisa dilihat ya sekarang ya begini, lumpuran masih ada gitu kan, tinggal ya alhamdulillah kemarin udah dibongkar, lumpur udah keluar, tinggal sekarang ini Pak, banglalang yang kita bersihin. Cuma memang yang paling utama harusnya jalan Pak, jadi ini kan banyak banyak lumpur ya, nah gorong-gorongnya pada mampet semua, ya apalagi ya nih, apalagi nih. Bantuan kayak ini sih, kayak mungkin alat berat supaya ini kan sampah-sampah masih banyak ya, sampah-sampah, terus lumpur, sedot-sedot lumpur gitu kan. Ya itu sih yang paling urgent saat ini sih. Selain membutuhkan air bersih dan alat berat, warga juga masih membutuhkan bantuan logistik hingga obat-obatan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Salam Rahmat, Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria yang hanyut saat banjir di daerah Bekasi hari Selasa silam akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban diduga terpeleset saat membersihkan sampah bambu yang tersangkut di jembatan. Atosiah 43 tahun, penjaga jembatan Bendungan Koja Jati Asih terpeleset dan jatuh saat berupaya membersihkan sampah yang tersangkut di jembatan pada hari Selasa silam. Saat kejadian, korban berupaya mendorong sampah bambu untuk dihanyutkan di jembatan Bendungan Koja. Namun naas korban terpeleset dan jatuh ke sungai. Warga sempat berupaya menolong korban dengan menggunakan bambu panjang. Namun karena arus kencang saat kejadian membuat korban hanyut terbawa arus. Korban akhirnya ditemukan oleh warga dan tim SAR dalam kondisi meninggal dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, jasadnya.
Setelah banjir surut, pemirsa, ratusan siswa SMA Negeri 21 Kota Bekasi bergotong royong membersihkan gedung sekolah yang sempat terendam banjir. Tak hanya penuh lumpur, semua berkas dan fasilitas pendukung belajar mengajar rusak akibat banjir. Pasca banjir besar yang merendam sejumlah sekolah di Kota Bekasi, Jawa Barat surut, ratusan siswa bersama para guru SMA N 21 Kota Bekasi membersihkan sekolah mereka. Semua berkas dan fasilitas mendukung sekolah nampak habis pasca terendam banjir. Padahal, Senin depan, SMA Negeri 21 Kota Bekasi harus melaksanakan ujian PSAJ atau penilaian sumatif akhir jenjang. Terkait hal tersebut, Kepala Sekolah SMA N 21 Kota Bekasi mengatakan ujian akan tetap digelar namun bukan di sekolah. Yang seharusnya hari Senin itu kita akan melaksanakan SAJ gitu ya, SAJ, PSAJ ya. Itu juga kita masih serba abu-abu karena nampaknya kalau dilakukan di sini nggak mungkin ya. Nah berarti ada dua cara, apakah kita itu mencari gedung yang lain ataupun diundurkan aja gitu waktunya. Nah kalau untuk dari pihak Bapak Ibu guru itu antara diundur atau ditiadakan. Tapi kemarin Mas Gibran sempat datang ya. Mas Gibran itu sempat datang dan ngomong kalau misalkan untuk kelas 12 itu bakal disediain tempat. Jadi nunggu info lebih lanjut ke depannya. Sebelumnya, gedung SMA N 21 Kota Bekasi yang berada di kawasan perumahan Pondok Gede Permai terendam banjir setinggi lebih dari 2 meter Selasa kemarin. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, tumpukan sampah di kolong jembatan Kemang Pratama Kota Bekasi, Jawa Barat mulai dibersihkan dan diangkut ke tempat pembuangan sampah di Bantar Gebang. TNI Angkatan Darat juga mulai memperbaiki jembatan yang ambles. Dengan menggunakan alat berat eskavator, petugas dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi membersihkan tumpukan sampah di kolong jembatan Kemang Pratama, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Tumpukan sampah yang mencapai 30 hingga 40 kubik ini terbawa arus banjir yang terdiri dari limbah rumah tangga, kayu, serta perkakas rumah tangga. Sampah ini menumpuk di bawah kolong jembatan Kemang Pratama. Sampah-sampah ini langsung dimasukkan ke truk dan dibuang ke tempat pembuangan sampah terpadu Bantar Gebang. Pengerukan sampah dari kolong jembatan Kemang Pratama ini ditargetkan rampung dalam 2 hari ke depan. Ini sudah kira-kira 4 mobil yang sudah melintas ya, dan dibuang langsung ke TPA Bantar Gebang. Langsung ke TPA Bantar Gebang. Pak, kalau untuk jumlah sampah sendiri yang tersangkut ini berapa Pak? Ya kalau volume sampah ini mungkin diperkirakan lebih dari sekitar 30 atau ya 40 kubik lah. Selain itu, TNI Angkatan Darat mengerahkan 2 alat berat guna melakukan perbaikan jembatan Kemang yang amblas. Alat berat digunakan untuk menurunkan rangka beton yang nantinya digunakan sebagai rangka jembatan. Banjir besar yang mengepung wilayah Kota Bekasi pada Selasa 4 Maret 2025 lalu tidak hanya merendam ribuan rumah warga, tapi juga merusak sejumlah fasilitas umum. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Anda kembali di Sindo Malam bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, KPK menetapkan Sekjen DPR RI Indra Iskandar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam perlengkapan rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran 2020. Indra Iskandar ditetapkan sebagai tersangka bersama 6 orang lainnya. KPK menetapkan Sekjen DPR RI Indra Iskandar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam perlengkapan rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran 2020. Indra Iskandar ditetapkan sebagai tersangka bersama 6 orang lainnya. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, KPK belum melakukan penahanan terhadap Indra Iskandar dan 6 tersangka lain. Penahanan ke-7 tersangka tersebut masih menunggu penghitungan kerugian keuangan negara. KPK juga belum merinci siapa ke-6 tersangka lainnya. Kok belum ada penahanan? Ya, ini mungkin masalah pembagian perkara saja, di Satgas saja, itu mungkin
karena satgasnya itu, saya barusan cek juga tadi satgasnya, mungkin ada beberapa yang harus diprioritaskan sehingga itu menjadi sifatnya hanya pilih saja, nanti pasti akan ada penyelesaian. Sementara itu, dalam proses penyidikan, KPK telah menggeledah 4 lokasi berbeda di wilayah Jakarta. Tim KPK juga telah menyita sejumlah dokumen pengerjaan proyek hingga transaksi keuangan berupa transfer uang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI menilai KPK lambat dalam proses investigasi korupsi rumah dinas DPR RI. MAKI pun membuka adanya sejumlah kejanggalan dalam perjalanan kasus ini. Dan berikut cuplikan dialog bersama Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman dalam program Breaking News pada Jumat malam. Mestinya habis Lebaran saya mau menggugat ini karena ini termasuk perkara mangkrak lama. Karena apa? Itu Indra ini sudah pra-peradilan di Pengadilan Jakarta Selatan dan ditolak. Gitu. Dan kemudian pernah dicekal. Nah, cekalnya udah habis gitu. Nah, lama-lama terus kemudian saya declare bahwa saya akan mengajukan gugatan pra-peradilan perkara mangkrak di KPK. Salah satunya kasus Petral, 2 ya kasus rumah dinas, 3 EKTP gitu. Nah, maka kalau ini baru penetapan tersangka dan alasannya tidak ditahan karena belum ada perhitungan kerugian negara, ya berarti KPK betul-betul lemot gitu. Menurut saya sih ini udah perkara gampang kok, ini kan hanya pengadaan yang itu bisa dilacak. Misalnya suppliernya, misalnya pengadaan kursi misalnya. Kan kursi itu tinggal tokonya mana, jual berapa, 1 juta. Ternyata dibayar dengan harga 4 juta. Berarti kan ada markup sampai 3 kali lipat misalnya gitu. Jadi ini suatu hal yang gampang, kasat mata gitu. Tapi nggak tahu karena tarik ulur apa, tiba-tiba melempem lagi. Coba cek aja itu, cekal tak udah berapa tahun, setahun atau 2 tahun bahkan gitu. Ini kasus ini gitu, setahun lah minimal. Iya, diajukan pra-peradilan dan ditolak oleh hakim. Berarti kan penetapan tersangkanya sah waktu itu. Kok seakan-akan sekarang diumumkan bahwa KPK menetapkan tersangka yang bersangkutan. Berarti kan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan itu kan sudah setahun yang lalu. Penetapan tersangka juga sudah setahun yang lalu. Seakan-akan ini KPK itu mau, artinya seakan-akan kalau besok minggu depan atau setelah Lebaran melakukan penahanan kan seakan-akan ini kan perkara baru. Kan jadi aneh gitu. Jadi menurut saya KPK ini mau serius nggak sih memberantas korupsi, dan berikutnya ini perkara gampang, mestinya sudah selesai setahun yang lalu gitu. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno mendatangi Kejaksaan Agung pada Jumat pagi. Pramono selaku Gubernur meminta Kejaksaan Agung dapat mengawal program pemerintahan provinsi. Selamat pagi Bapak, saya Iwan dari ICK. APBD Jakarta menjadi salah satu yang terbesar. Oleh karena itu, Pramono meminta bantuan Kejaksaan Agung untuk mendampingi program-program Pemprov Jakarta selama ia menjabat. Penting baginya dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan khususnya di Jakarta, tidak ada hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Pramono, Pemprov Jakarta memerlukan pendampingan Kejagung untuk menghindari oknum-oknum yang memanfaatkan hal tersebut. Secara khusus saya meminta mohon kepada Kejaksaan Agung untuk mendampingi Jakarta di dalam berkontribusi untuk membangun bangsa ini. Karena Jakarta bagaimanapun sekarang ini menjadi pusat perekonomian global dan menjadi epicentrum ekonomi Indonesia. Jakarta memberikan kontribusi terbesar dibandingkan dengan daerah-daerah lain. 11% dari PDB, APBD-nya lebih dari 91 triliun. Tentunya kami memerlukan pendampingan supaya di dalam keputusannya di kemudian hari tidak ada ruang lubang bagi siapapun yang ingin memanfaatkan itu. Bahkan di awal sebagai laporan juga kepada Bapak Jaksa Agung, kami telah dan akan mengadakan audit yang ada supaya nanti pemerintahnya betul-betul bisa berjalan dengan baik. Kejaksaan Agung pun menyatakan siap memberikan pendampingan hukum bagi pemerintah Provinsi Jakarta untuk pembangunan ke depan. Beliau meminta untuk Kejaksaan melakukan pendampingan agar dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan khususnya Jakarta tidak ada hal-hal yang akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung juga sudah melakukan audit untuk memastikan pemerintahan berjalan dengan baik. Dari Jakarta, Naura Syafiqah, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung menutup secara resmi rapat pimpinan Provinsi Kamar Dagang Indonesia DKI Jakarta pada Jumat sore. Dalam kesempatan ini, Pramono menyampaikan Pemprov Jakarta berkomitmen mewujudkan wajah Jakarta menjadi lebih ramah, baik, bantu, serta tidak lagi mempersulit untuk memberikan pelayanan perizinan kepada dunia usaha. Pramono menilai Kadin DKI Jakarta berperan strategis dalam menyongsong perekonomian nasional. Guna menciptakan iklim usaha yang inklusif, Kadin DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan Pemprov terkait rencana program pengendalian inflasi serta menjaga ketersediaan stok bahan pokok lewat kegiatan pasar murah. Pastinya kita akan membuat program kerja tahun 2025. Nah, program kerja tahun 2005 ini adalah pertama, pastinya kita akan meningkatkan teman-teman yang di usaha di bidang UMKM. Kemudian yang kedua, kita juga akan bersinergi dengan seluruh stakeholder yang ada di Jakarta. Selain dari itu, sekarang ini ada aglomerasi. Tak lagi menjabat, tak membuat Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mundur total dari dunia politik. Isu Jokowi akan mendirikan Partai Super TBK pun mencuat. Setelah sebelumnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo diisukan akan bergabung dengan Partai Golkar, namun hingga kini belum terwujud. Jokowi pun diisukan akan membuat partai sendiri. Partai dengan konsep Super TBK akan diisi oleh relawan Jokowi. Nantinya partai ini akan super terbuka, pemilihan ketuanya pun dipilih oleh seluruh anggotanya. Itu memang ada ide gagasan untuk membuat Partai Super TBK yang saya sampaikan juga kepada relawan-relawan. Tanggapannya seperti apa terhadap gagasan ini, partai yang terbuka, super terbuka, ya nanti pemilihan ketuanya juga dilakukan secara terbuka oleh seluruh anggotanya. Sementara itu, Partai Golkar tak menutup pintu untuk Jokowi bila ingin bergabung. Meski kaget akan adanya rencana ini, namun Partai Golkar persilahkan Jokowi jika ingin membuat partai sendiri. Kan katanya berproses bagaimana dengan Golkar. Ya kan, tapi kalau ada begitu ya namanya warga, apalagi ya mantan presiden 10 tahun kan, ya tergantung beliau kan. Dan memang kan konstitusi kita memberikan ya hak kepada setiap warga negara untuk membentuk itu apapun. Ya, tetapi ya itu agak kaget juga. Kenapa? Karena tadinya ini kan ramai terus dengan Golkar, dengan apa dan lain-lain. Tapi kalau ada berita begitu, tentu ya kita tentu kembalikan kepada beliau. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo sempat diisukan akan bergabung dengan beberapa partai. Namun, hingga kini mantan politisi PD Perjuangan ini belum juga berlabuh dengan partai baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Joyo Hadi Kusumo, menemui Presiden ke-7 Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Hashim menyebut ada pesan dari Presiden Prabowo untuk sowan ke Jokowi. Kedatangan adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Joyo Hadi Kusumo, disambut hangat Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi di kediamannya di Gang Kutai 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Usai tiba, keduanya langsung menggelar pertemuan tertutup di dalam kediaman Jokowi. Pertemuan antara Jokowi dengan Hashim yang saat ini menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang iklim dan energi itu berlangsung selama 2,5 jam. Ditemui awak media seusai pertemuan, Hashim mengaku datang di kediaman Jokowi itu atas undangan.
Dalam pertemuan itu, ia juga mengaku bertukar pikiran dengan Jokowi tentang banyak hal, terutama menyangkut negara dan bangsa. Ia juga mengatakan mendapat nasihat dari Jokowi. Hasim pun mengungkap bahwa Prabowo menitipkan pesan pada Jokowi untuk bertemu. Ya, saya dapat kehormatan dari Pak Jokowi. Saya diundang Pak Jokowi, kita tukar banyak pikiran, ya, kita ada banyak hal-hal yang menyangkut negara, ya, dan bangsa. Saya dapat banyak nasihat-nasihat juga, dan saya kira nasihat yang sangat berharga. Ya. Saya kira ini silaturahmi, ya. Saya kira demikian, ya, Pak. Iya. Nasihat-nasihatnya apa saja, Pak? Di antaranya. Ya, itu antara saya sama Pak Jokowi. Ada pesan dari Pak Prabowo untuk Pak Jokowi atau gimana? Ya, ada. Tadi malam saya lapor ke Pak Prabowo, saya akan silaturahmi dengan Pak Jokowi, terus Pak Prabowo kirim salam hangat, salam hormat, ya. Dan berharap akan ketemu Pak Jokowi yang waktu tidak terlalu lama, mungkin bisa dapat nasihat juga dari beliau. Berbicara banyak hal, tapi nggak ada yang berkaitan dengan politik, nggak ada. Ya, berbicara banyak. Untuk Pak Hasim, terutama yang berkaitan dengan kondisi situasi ekonomi yang perlu diinjeksi dari segala sudut agar target growth, target pertumbuhan ekonomi dari pemerintah bisa tercapai. Usai bertemu dengan Jokowi, Hasim kemudian langsung kembali ke Jakarta. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, penipuan bermodus menjual sekarung gula pasir yang ternyata berisi pasir semua terjadi di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pelaku menawarkan sekarung gula pasir seberat 50 kg dan seharga Rp800.000 ke sejumlah toko kelontong. Seorang pria pengendara sepeda motor terekam kamera CCTV menawarkan gula pasir ke toko kelontong di Jalan Teja, Sukmana, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pelaku yang menggunakan jaket jeans biru dan helm putih terlihat mengangkat karung dari atas motornya ke dalam toko. Pemilik toko kelontong mengatakan pelaku awalnya datang menawarkan sekarung gula pasir seberat 50 kg seharga Rp800.000. Korban awalnya sempat ragu karena belum pernah membeli gula pasir ke pria tersebut. Ternyata keraguannya benar. Sekarung gula pasir yang ia beli ketika diperiksa ternyata berisi pasir semua. Itu orangnya sama. Masih itu juga. Ya? Nah, itu maka timbul dalam pikiran saya, orang ini memang biasa jualan gula. Dan dari segi harga, saya kira dengan harga sekian, kadangkala ya kalau kurangnya 25.000 atau 30.000 itu biasa. Wajarnya turun naik ya. Karena turun naik ada fluktuasinya. Setelah merasa tertipu, korban memeriksa rekaman CCTV lalu menyebarkan video aksi pelaku ke berbagai media sosial. Para korban mengaku modus yang dilakukan pelaku sama, namun dengan kerugian berbeda, berkisar antara Rp750.000 hingga Rp800.000. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah di Sindo Malam. Anda masih di Sindo Malam bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, di bulan suci Ramadan 2025, Pasar Tanah Abang ramai digandrungi pembeli. Omset para pedagang mengalami peningkatan, khususnya penjual kurma. Di bulan suci Ramadan tahun ini, pengunjung di Pasar Tanah Abang membludak. Mayoritas warga berburu kebutuhan untuk puasa maupun lebaran nanti, mulai dari buah kurma dan buah kismis.
Pedagang kurma mengaku selama bulan suci Ramadan 2025, omset mereka naik 2 hingga 3 kali lipat dari hari biasa. Kalau dari perbandingannya dari tahun lalu ya, memang tahun ini menurun. Cuma dari bulan kemarin itu udah meningkat ya sekitar 2-3 kali lipat lah. Dari hari biasa ya, bulan-bulan biasa kayak gitu. Beragam jenis kurma impor yang laris diantaranya kurma madu Mesir, Tunisia, Sukari, Ajwa, Mejol. Harga kurma dan kismis dijual beragam, mulai dari Rp25.000 hingga Rp250.000 per kilogram. Dari Jakarta, Syareza Zanski, Rama Romadona, iNews melaporkan. Ya, di bulan suci Ramadan, kelenteng tertua di kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung ikut bersukacita. Jemaat kelenteng berdonasi dengan membagikan ribuan paket sembako untuk warga yang membutuhkan. Ada yang berbeda dengan suasana di halaman kelenteng Kuanti Miau, Bangka Belitung di bulan Ramadan kali ini. Kelenteng tertua berusia lebih dari 200 tahun di kota Pangkal Pinang ini membagikan 2.300 paket sembako berupa beras, minyak sayur, serta mie instan kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan diberikan kepada masyarakat muslim maupun non-muslim agar dapat menjalankan ibadah Ramadan lebih khusyuk. Kegiatan sosial ini merupakan hasil donasi dari jemaat kelenteng Kuanti Miau dan masyarakat Tionghoa yang sudah dipersiapkan sejak awal tahun. Kan lebih mengurangi beban untuk belanja juga kan, ya kita ambil, ya kan dapat rezeki kan nggak mungkin ditolak kan. Memandangkan suku agama, kami melihat semua saudara-saudara kita yang pantas untuk menerima, kita diskusikan uang tersebut melalui pertemuan. Kita dapat sedikit meringankan beban mereka, apalagi terutama kita lihat ini bulan suci Ramadan ya, mudah-mudahan dengan sedikit bantuan ini dapat sedikit mengurang beban mereka. Aksi sosial saat Ramadan ini menunjukkan semangat toleransi dan kepedulian antar umat beragama, sekaligus memperkuat kebersamaan di tengah keberagaman di Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.